Teuku Umar adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari Melaboh, Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat adalah daerah yang sangat luas sebelum pemekaran. Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097,04 km² atau 1.010.466 ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan Pulau Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geruti, perbatasan dengan Aceh Besar, sampai ke sisi Krueng Soumayam, perbatasan Aceh Selatan, dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km persegi. Dan sekarang kabupaten ini menjadi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Abdia, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Semelu dan Kabupaten Abdia. Untuk mencapai ke kabupaten ini harus melewati 3 kabupaten ke arah barat dengan melewati Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dengan jarak tempuh sekitar tanda kurang lebih 250 dari ibu kota provinsi dan sekitar 3,5 jam dengan kendaraan roda 4. Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan langsung balik arah dan menyerang Belanda. Teuku Umar dilahirkan di Melaboh, Kabupaten Aceh Barat pada 1854, di Gampong Masjid, sekarang Gampong Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Melaboh, Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikarunia 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu 1. Teuku Musa, 2. Cut Intan dan 3. Teuku Mansur. Teuku Ahmad Mahmud dan Teuku Nanta Setia adalah anak dari Teuku Nan Ranceh dan nenek moyang Teuku Umar adalah Datuk Mahudum Sati berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Salah seorang keturunan Datuk Mahudum Sati pernah berjasa terhadap Sultan Aceh, yang pada waktu itu terancam oleh seorang Panglima Sagi yang ingin merebut kekuasaannya. Berkat jasanya tersebut diangkat menjadi Ule Balang Fi Muking dengan gelar Teuku Nan Ranceh. Teuku Nan Ranceh mempunyai 2 orang putra, yaitu Teuku Nanta Setia dan Teuku Ahmad Mahmud. Sepeninggal Teuku Nan Ranceh, Teuku Nanta Setia atau pamannya Teuku Umar menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Ule Balang Fi Muking. La mempunyai anak perempuan bernama Cut Nya Din. Masa kecil Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Teuku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika beranjak dewasa pada 1873 meletus Perang Aceh, Teuku Umar baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai Kecik Gampong, Kepala Desa, di daerah Daya Melaboh. Setahun kemudian pada umurnya 20 tahun Teuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sofiah yang merupakan istri pertamanya anak Ule Balang Glumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai putri Panglima Sagi 25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang yang lahir di tempat pengungsian. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nya Din, anak dari Teuku Nanta Setia yang merupakan saudara ayahnya.
Ketika itu Cut Nyak Dien sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Teuku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Glet Tarun pada Juni tahun 1878. Ayahnya Cut Nyak Dien adalah Teuku Nanta Setia, sedangkan ayahnya Teuku Umar adalah Teuku Ahmad Mahmud. Mereka bersaudara dan masih satu garis keturunan atau satu kakek. Jadi Teuku Umar menikahi putri pamannya yang merupakan istrinya yang ketiga, sedangkan Teuku Umar adalah suami yang kedua dengan Cut Nyak Dien. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Teuku Umar sudah memanggul senjata dan bertempur melawan Belanda sejak usia 19 tahun, ketika dimulainya agresi Belanda pertama pada 1873. Teuku Umar seorang yang sangat paham dengan kejiwaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabil. Jabatan yang pernah disandang Teuku Umar antara lain, pada 1887, Teuku Umar pernah menjabat Kecik Gampong Darat, sekarang Kecamatan Johan Pahlawan, sekaligus menjadi Panglima Pertahanan Rakyat saat Belanda menyerang Melaboh pada 1878 bersama dengan Teuku Cik Abdurrahman, putra mahkota Teuku Cik Ali, Ule Balang Melaboh. Pada 1889, ia diangkat oleh Sultan Aceh sebagai Laksamana, Amirul Bahar atau Panglima Laut untuk Aceh bagian Barat. Ia aktif membantu keuangan Sultan, Tengku Cik Ditiro dan Panglima Polem lewat uang sabil yang dikirim secara teratur. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian perang kembali tersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak Dien marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Teuku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teuku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Teuku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. Tanggal 30 Maret tahun 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi dan uang $18.000, Teuku Umar yang dibantu Teuku Panglima Polem Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat, ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dijkerhof sebagai pengganti Gubernur Bantejen yang telah memberi kepercayaan kepada Teuku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Teuku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Heutz bersama pasukan besarnya untuk menangkap Teuku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melaboh itulah yang merenggut nyawa Teuku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo, pada tanggal 10 Februari tahun 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Teuku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden No. 087 TK 1973 tanggal 6 November tahun 1973. Nama pahlawan pemberani ini juga dijadikan nama jalan